Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu sebelum kita membicarakan translasi, harus ingat lagi apa yang sudah kita bicarakan sebelum ini pada dogma sentral. Jadi di dogma sentral ya pada awal ya DNA mengalami replikasi. Setelah itu proses replikasi, kita sudah berbicara kemarin replikasi, terakhir minggu kemarin DNA ditranskripsi menjadi RNA. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ya, proses translasi. Jadi kalau kita lihat ya dari satu kata translasi itu artinya adalah terjemah. Maka apa yang diterjemahkan? mRNA, ya, messenger RNA atau duta RNA, pembawa, ya, pembawa. Apa yang dibawa? Sifat, gen. Ya. Nah, hasil dari terjemahan itu apa? Protein. Apa saja protein itu? Nah, ulang saya katakan enzim, vitamin, melanin, dan hormon. Sekali-kali jangan terpikir oleh Anda protein nabati, protein hewani. Karena itu memang juga protein. Nah, tapi protein yang dihasilkan dari translasi itu utamanya adalah protein yang 4 itu. Enzim, vitamin, melanin, dan hormon. Sementara hasil transkripsi, ya, secara umum hasilnya adalah RNA. Nih. Nah, tapi lebih spesifik apa? Ya, 3 macam RNA. M, transfer, dan ribosom. Ribosomal RNA. Ya, jadi kita pada hari ini sudah berakhir ini pembicaraan tentang dogma sentral. Replikasi, transkripsi, dan translasi. Nih. 1, 2, 3. Baik. Secara terminologi, ya, apa itu translasi? Seperti saya katakan tadi, ya, satu kata itu artinya adalah terjemah. Jadi translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Seperti Anda ketahui sebelumnya, protein bentuk sederhananya adalah asam amino. Gabungan dari banyak asam amino menghasilkan polipeptida atau protein. Nah, di mana translasi terjadi? Di ribosom. Maka ingat lagi organel sel, ya. Satu organel sel itu adalah ribosom namanya. Hanya orang sering mengatakan manfaat ribosom atau fungsi dari ribosom adalah tempat sintesis protein. Tapi itu adalah jawaban anak SMA. Kenapa? Karena sintesis protein ada 2 langkah, transkripsi dan
translasi. Jadi sebenarnya lebih tajamnya, lebih spesifiknya apa? Translasi yang terjadi di ribosom itu. Ya, translasi. Meskipun tidak salah kita mengatakan bahwasanya di ribosom terjadi sintesis protein. Berikut, kalau kita berbicara dogma sentral, maka kita bicara molekul, ya, atau DNA. Ya. Nah, apa saja yang terlibat di dalamnya? Maka tentu yang pertama dulu adalah messenger RNA itu sendiri sebagai cetakan. Kemudian tempatnya ribosom. Tempatnya ribosom. Di mana di dalam ribosom itu ada rRNA. Ada rRNA. Kemudian apa? tRNA. Ya, transfer RNA. Dan kemudian adalah bahan baku asam amino. Itu molekul yang terlibat. Ya. Jadi sekaligus Anda juga sudah tahu ya letak-letak dari molekul-molekul ini. Berarti mRNA secara umum ya terletaknya di dalam nukleus. Saya gambarkan nukleus saja ya. Nah, maka mRNA di sini ya, nanti dia akan keluar mRNA akan keluar dari sini. Maka mRNA pun ada di sitoplasma. Nah, setelah itu apa? Ribosom di mana letaknya? Ya di dalam sitoplasma. Nah, ini ribosom. Nah, ribosom. Di dalam ribosom ada ribosomal RNA. Lalu apa lagi yang ada? Nah, ada tRNA. tRNA. Berarti tRNA letaknya di dalam sitoplasma. Berikut apa lagi? Ada asam amino ya di dalam sitoplasma kita. Di dalam sitoplasma sel. Nah, itu lebih kurang molekul-molekul yang terlibat di dalam proses translasi. Nah, kalau kita bicara translasi, tentu sudah ada kita bicara terjemah. Ya, maka kita akan mempelajari adanya kodon. Ya. Apa itu kodon? Nah, sebenarnya dulu ketika Anda belajar genetika 1 atau Anda belajar genetika di SMA, guru-guru pasti sudah bilang kodon. Apa itu kodon? Nah, kodon adalah kalau bahasa sederhananya 3 nukleotida pada mRNA. Nih. Nah, 3 nukleotida pada mRNA. Yang nantinya akan menjadikan asam amino. Nah, sebenarnya selain kodon, ada antikodon. Saya tulis di pojok bawah saja. Ya, ada antikodon. Ada kodogen. Nah,
Jadi dia ada kodon. Nah, ini ya, ini sudah kita bicarakan ya. Saya ingin membuat pemahaman Anda itu sudah menjadi sederhana. Ya. Jadi kalau kodogen, ya, kodon itu adalah 3 nukleotida dari mRNA. Nah, kalau antikodon juga sama 3 nukleotida, tapi bukan dari mRNA, dari tRNA. Dan kodogen juga 3 nukleotida. Tapi dari siapa? Dari DNA. Nah, mudah-mudahan Anda paham ya batasan sederhana yang saya bikin. Ya. Karena istilah-istilah ini akan muncul nanti di dalam ketika Anda baca-baca buku, ketika Anda akan mengajar, gitu. Ada kodon, antikodon, dan kodogen. Nah, yang paling sering kita itu adalah bicara kodon. Ya. Karena ini nanti yang akan menjadikan suatu asam amino. Baik. Asam amino ya, itu ada 20 jenis asam amino. Satu asam amino dapat disandikan oleh lebih dari satu kodon. Nanti Anda akan lihat bahwasanya asam amino yang sama itu bisa disandikan oleh kodon yang berbeda. Nah, itu artinya. Jadi satu asam amino dapat disandikan oleh lebih dari satu kodon. Nanti kita akan lihat. Karena asam amino itu ada 4, ya, mana yang empatnya? Purin, ya, pirimidin, maka purin ada 2 macam, pirimidin juga ada 2 macam. Maka saya membuat jembatan keledainya itu adalah puak. Insya Allah kalau dagingnya Anda akan salah-salah. Puak. Ya. Berarti adalah purin, bahasanya adalah asam aminonya adalah adenin dan guanin. Nah, berarti kalau pirimidin apa? Timin dan sitosin. Karena hari ini kita bicara RNA, nah, maka tentu timin berubah dengan menjadi urasil. Nah, maka U dan C. Jadi ini jembatan keledainya puak. Nah, karena ingat aja lah puak. Nah, maka tidak akan salah Anda. Nah, maka ada 4 macam basa dari penyusun nukleotida, dari RNA itu, adenin, guanin, urasil, dan sitosin. Maka jumlah kombinasinya menjadi 64 buah macam kombinasinya. Ya. Maka termasuk di dalamnya ada star codon. Ya, nanti kita akan bicara star codon. Satu star codon. Ya. Ini star codon.
Dan ada 3 stop codon. Stop codon. Nah, makanya Anda sudah bicara, ya kita sudah bicara tentang codon, nah, maka sudah kepikir oleh Anda, ya. Nah, berikut. Jadi kalau kita lihat, ya, dari molekul DNA, maka ada gen terdiri dari beberapa gen, ya, ada gen ke-1, gen kedua, gen ketiga, ya. Banyak gen, ya. Malah satu, kan kemarin kita sudah membicarakan tuh di awal, satu untai DNA, ya, saya ulangi, lebih jauh lagi, ya. Satu kromosom, nah ini K setingkat ya, dia terdiri dari satu untai DNA. Untai DNA. Nah, berarti satu kromosom itu akan hanya terdiri dari satu untai DNA dan akan terdiri dari ratusan malah sampai ribuan gen. Terdiri dari ratusan sampai ribuan gen dalam satu kromosom itu. Nah, jadi berikut kita lihat satu gen ini saja. Maka ini satu untai DNA saja ya yang membawa gen 1. Nah, ini dia. Ya. Adenin, sitosin, adenin, dan selanjutnya. Ini yang kita sudah bicarakan di dalam transkripsi. Maka dari transkripsi dihasilkanlah messenger RNA. Maka ingat rumus yang saya bicarakan lagi. Kalau rumus bahasanya adalah PUA. Tapi kalau rumus hasil transkripsinya adalah TAGC. Ya. TAGC. Ya. Dalam hal ini berarti T bertukar dengan U. Nah, ya. Jadi UA dan GC. Makanya ketika adenin pasangannya adalah U. Ketika C pasangannya adalah G hasil transkripsinya. Ketika T hasil transkripsinya adalah A. Itu dia. UA GC. Ya, UA GC. Berikut ya akan terjadi proses translasi. Maka dia ditranslasi itu tiga-tiga, maka disebut dengan kodon. Maka ada kodon UGG, ada UUU, ada GGC, UCA. Berarti kalau dalam slide ini seolah-olah kodon itu 4 gitu. Sebenarnya kodon itu berapa? Kodon itu bisa, kalau untai nukleotidanya itu bisa 1000 gitu ya. Maka kodonnya berapa? 333 karena dibagi 3 ya. Nah, jadi ini adalah untuk memudahkan kita di dalam belajar. Maka kodon inilah yang dipakai dengan yang ditranslasi menjadi asam amino berupa protein. Ketika kodonnya UGG, maka hasil transkripsinya, hasil translasinya adalah TRP atau triptofan. Ketika dia
mRNA-nya adalah urasil, maka asam aminonya adalah penilalanin. Berikutnya. Nah, ini dari mana kita bisa tahu kalau kodon UGG itu hasil translasinya asam aminonya adalah triptofan. Nah, maka Anda pasti sudah sangat paham, sering sekali lihat tabel hasil tabel dari proses pada mRNA ini. Nah, jadi yang bagian atas itulah untuk membaca bahasa pertamanya, untuk bagian ini adalah bahasa keduanya, dan ini adalah untuk bahasa ketiganya. Nah, kita lihat UGG ya. Nah, berarti di sini U pertama ya, kedua G ya. Ini yang ketiga. Nah, berarti UGG ya. U lihat ya. U G G. Ya. Ini dia. Apa bahasanya tadi? UGG. Ya. UGG. Ya. Lihat U. Ya. Ini dia. U. Bahasa keduanya adalah G. Bahasa ketiganya adalah G juga. UGG. Maka hasilnya adalah triptofan. Nah, inilah tadi yang 20 macam. Lihat satu lagi, Pak. Boleh. Yang terakhir saja. Sorry. U, C, G, G, C. Boleh deh. UCA. Ya. UCA. Ini dia. UCA. Serin. Coba kita lihat. UCA. Nah, ini serin. Ya. Nah, mudah-mudahan Anda bisa membaca hasil translasi ini. Ya. Menerjemahkan mRNA menjadi asam amino. Nah, tadi dikatakan ya, asam amino atau kodon itu ya, bisa beberapa kodon bisa mengkode asam amino yang sama. Atau dalam bahasa yang terbaliknya, satu asam amino bisa disandikan lebih dari satu kodon. Nih. Asam amino, katakan sajalah ini yang ekstrim. Arginin. Ya. CGU juga arginin, CGC juga arginin, CGA juga arginin, CGG juga arginin, AGA juga arginin, AGG juga arginin. Itu artinya. Nah, ini adalah molekul tRNA atau transfer RNA. Di gambar sudah terlihat adanya antikodon. Nah, ini yang saya lihat tadi, yang saya sebut tadi. Antikodon. Ya. Berarti antikodon apa tadi? 3 nukleotida dari tRNA.
tRNA, ya, bentar lagi kayaknya Zoom kita akan berakhir, silakan login lagi. Nah, tRNA dalam bahasa Indonesia-nya berbentuk daun semanggi. Oh, biasa juga kalau digambarkan secara sederhana seperti apa yang saya buat nih gini. Nah, ini ya, ini gini, ya, gini. Tuh. Nah, begitu dia. Di gambarnya yang benar seperti ini. Dia juga terdiri dari nukleotida, ya, sama. Ada adenin, guanin, urasil, ya, dan sitosin. Nah, dia memiliki 3 loop, maka ada loop 1, loop 2, dan loop 3. tRNA merupakan utas tunggal. Dia merupakan utas atau untai tunggal. Jadi sebenarnya RNA dia untainya tunggal. Ya. mRNA juga tunggal, tRNA juga demikian. Beda dengan DNA. Nah, kalau DNA dia ini berpasangan, dia double helix, makanya istilahnya double. Ya, nah, kalau ini dia tidak. Cuma kalau kita lihat sepintas ini seperti berpasangan, tapi sebenarnya tidak. Ya, makanya dia disebut dengan utai tunggal. Ujung yang berlawanan ya memiliki 3 basa nukleotida yang disebut dengan antikodon. Ya, ini dia antikodon. Jadi 3 nukleotida yang disebut dengan antikodon. Ya, ujung yang berlawanan ini ujung 1. Ya, ini adalah ujung kedua. Ya, antikodon. Nah, ini gambarnya. Nah, ini antikodon. Ini gambar skematis ya. Dan ini adalah asam amino acid. Ya. Ingat tadi di bagian awal, komponen yang berpengaruh atau molekul yang bekerja atau yang ada selama proses translasi. Nah, maka ini dia asam amino acid. Ya. Nih. Tadi juga ada disebut ribosom, ya, karena molekul yang akan bekerja itu atau komponen yang bekerja di dalam translasi itu adalah ribosom. Nah, ini dia ribosom, gambar ribosom. Nah, mudah-mudahan Anda masih ingat dalam biologi sel, ya, ribosom itu terdiri dari 2 unit, ya, unit kecil dan unit besar. Nih. Small ribosome subunit dan large ribosome subunit. Unit besar dan unit kecil. Makanya di dalam gambar sederhana seperti Anda lihat tadi, saya menggambarkan ribosom itu kira-kira seperti ini, gitu. Gitu. Nah, baik. Jadi penyusun ribosom itu apa? Penyusunnya adalah ini RNA, rRNA 80%. Makanya tadi dikatakan rRNA itu ada di dalam ribosom. Selain itu apa? Protein. Protein. Ada 3 situs atau site ya pada ribosom itu. Ada namanya site P, ya. Ada site A, dan ada site E.
Sit, ya. Ini dia sit itu. Jadi lebih kurang kalau bahasa sederhananya ada 3 sisi di dalam, atau ada 3 komponen, ada 3 ruang lah gitu ya. Ada ruang side E ini ya, masuk ya. Ini side P dan ini adalah side E ya, sit ya. Nah. Ini adalah protein metionin. Nah, gitu. Berikut. Translasi atau sintesis protein itu dikelompokkan menjadi 3 juga. Ya. Inisiasi, elongasi, dan terminasi. Lihat. Pertama, inisiasi. Jadi dalam hal ini, inisiasi itu adalah penambatan inisiator. Ya. Tertambat dia inisiator itu. Ya. Apa inisiatornya itu adalah metionin, met, ya. protein metionin. Dan faktor inisiasi translasi pada ribosom subunit kecil. Ya, seperti sudah saya perlihatkan tadi ya, ribosom ada unit besar dan unit kecil. Ya, unit kecilnya mana? Ini yang biru. Ya, sorry. Ini adalah ribosom unit kecil ya. Nah, ini penambatan inisiator metionin RNA. Ini inisiatornya, tertambat dia. Kemudian, ribosom unit kecil atau subunit kecil membawa inisiator metionin tRNA melekat pada mRNA pada situs khusus. Pada situs khususnya. Apa nama situs khususnya? Saint-Dalgarno atau SD. Ya. Jadi ribosom unit kecil yang membawa inisiator metionin tRNA melekat pada mRNA pada situs khusus yang disebut dengan SD. Ribosom subunit kecil akan bergerak ke arah ujung 3 aksen. Ini ujung 5 aksen, ini ujung 3 aksen. Sampai ditemukan star codon. Nah, ini. Star codon. AUG ya, atau metionin. Star codon. Kalau Anda lihat tadi di tabel mRNA ya. Aduh, jauh ya. AUG. Nah, ini dia. Star codon. Ya. Jadi tadi kan disebut ada 1 start codon dan ada 3 stop codon. Mana aja stop codon? Ini dia. Ini 2, ini 1 lagi. Ini harus diingat saja. Start codon itu adalah AUG, stop codon itu kalau saya menyingkatnya UA ya. UAG, UGA, UA. Ya.